Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Umat Katolik diberi kesempatan untuk menyampaikan doa terakhir kepada Paus. Sementara di Jakarta, umat Katolik mendatangi Kedutaan Besar Vatikan untuk mengenang dan berdoa bagi Paus Fransiskus. Kita akan melihat informasi seperti apa langsung dari Basilika Santo Petrus. Kita akan tanyakan langsung kepada kontributor Kompas TV di Vatikan. Sudah ada Antonius Aknindito. Dan juga di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta akan ada laporan dari Fedriska Ananda. Saya akan ke Antonius Aknindito terlebih dahulu. Antonius, ini jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Seperti apa prosesinya dan apakah umat Katolik sudah bisa melihat serta mendoakan untuk Paus Fransiskus? Anin. Baik, selamat siang waktu Italia, Cynthia. Selamat petang waktu Indonesia. Ya, seperti kita sudah ketahui, tadi pagi jam di sini, jam 9 di sini, telah dilakukan prosesi pemindahan jenazah Suci Paus Fransiskus dari Casa Santa Marte, di mana beliau dulu juga tinggal di situ selama masa kepausannya, untuk dipindahkan ke Basilika Santo Petrus, di mana jenazah beliau akan ditunjukkan kepada masyarakat atau peziarah yang ingin datang. Memang prosesinya berjalan seperti tadi kita sudah ikuti, berjalan dengan ada misa dipimpin oleh Kardinal Farrell dan akhirnya ditutup dengan setelah jenazah Bapak Suci Fransiskus sampai di altar utama Basilika Santo Petrus. Nah, untuk para peziarah yang ingin datang atau para pengunjung yang ingin datang untuk berdoa atau memberikan salam perpisahan terakhir untuk Bapak Suci Paus Fransiskus sebelum beliau dimakamkan, diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi atau memasuki ke dalam Basilika Santo Petrus itu sendiri dimulai dari hari ini jam 11. Jadi sekarang sudah jam 11.31 di sini dan publik sudah mulai memasuki Basilika Santo Petrus dari tadi. Dan di belakang saya kalau bisa terlihat sangat-sangat ramai. Publik diberikan kesempatan, kalau misalkan saya bisa meluruskan lagi, publik diberikan kesempatan untuk melihat atau memberikan pesan terakhir, salam terakhir kepada Bapak Suci Paus Fransiskus di sini dari jam 11 hari ini sampai tengah malam hari ini jam 24 dan besok dari jam 7 pagi sampai tengah malam lagi besok jam 24 dan untuk hari Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Begitu, Cynthia. Jadi memang publik sudah bisa datang dan sudah mulai datang. Ani, lalu nanti untuk publik yang ingin memberikan doa, apakah bisa masuk ke dalam Basilika Santo Petrus atau hanya berada di luar area Basilika Santo Petrus, Anin? Baik, Cynthia, bisa. Publik tentu saja bisa masuk ke dalam Basilika Santo Petrus. Memang sekarang sangat-sangat ramai, tapi publik tetap bisa masuk. Pintu masuk memasuki Basilika Santo Petrus bisa diakses melalui sisi utara dari lapangan Santo Petrus, dan di situ sudah ada antrian di mana publik kemudian bisa masuk ke situ mengantri, dan setelah itu melewati pengamanan seperti misalkan pengecekan tas, scan X-ray dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu dilewati semua, publik bisa memasuki Basilika. Begitu, Cynthia. Lalu Anin, jadwal prosesi selanjutnya setelah doa yang akan disampaikan oleh publik nantinya akan seperti apa sebelum prosesi pemakaman yang jatuh pada hari Sabtu mendatang? Baik, Cynthia. Memang sebelum prosesi pemakaman yang akan dilakukan pada hari Sabtu mendatang, jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus tetap akan selalu ada di dalam Basilika Santo Petrus, akan ada terus dari pagi sampai tengah malam seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak dalam artian di sini akan selalu dilakukan doa-doa rosarius di jam 7.30 setiap malamnya, tetapi di dalam Basilika tidak ada dalam artian liturgi khusus yang mungkin misalkan kalau misalkan peziarah ingin datang harus mengikuti liturgi tersebut. Tidak, peziarah selalu bisa datang dari antara jam 7 pagi sampai jam 24 itu seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu. Anin, kita juga tahu bahwa ada cerita di balik surat wasiat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus yang menginginkan prosesi pemakaman dilakukan sesederhana mungkin. Nantinya akan seperti apa prosesi pemakamannya? Apakah akan berbeda dengan prosesi pemakaman paus-paus sebelumnya? Baik, Cynthia, tentu saja memang sesuai dengan permintaan Bapak Suci Paus Fransiskus dan sesuai juga dengan
gaya kepausan beliau yang mengedepankan keterbukaan dan kesederhanaan, ada perbedaan-perbedaan dari bagaimana pemakaman Bapak Suci Paus sebelumnya. Sekarang untuk halnya Bapak Suci Paus Fransiskus, pemakamannya dibuat menjadi jauh lebih sederhana. Contohnya apa? Misalkan makam atau bukan makam, namanya kotak mati Bapak Suci Fransiskus hanya dibuat dari kayu biasa yang di dalamnya dilapisi besi seng. Bukan ada yang dekorasi-dekorasi yang bagaimana seperti paus-paus sebelumnya. Selain itu juga beliau menyampaikan bahwa prosesi pemindahan nantinya ketika setelah misa hari Sabtu, misa funeral Bapak Suci Paus Fransiskus, juga beliau meminta untuk prosesinya dibuat sederhana mungkin dan jadi sebuah pengalaman supaya tidak terlalu heboh karena beliau ingin dimakamkan sebagai gembala atau sebagai pastor, bukan sebagai suatu kepala negara. Dan itu pun juga tercerminkan dari permintaan beliau lagi bahwa nanti di makam beliau tidak akan dituliskan mungkin tulisan yang seperti apa, dan beliau hanya ingin menuliskan tulisan Fransiskus gitu saja untuk menunjukkan kesederhanaannya, karena beliau ingin dimakamkan sebagai sekali lagi gembala dan pastor, bukan pemimpin suatu negara. Ada pesan kesederhanaan yang memang kerap kali disampaikan oleh Paus Fransiskus. Dari Vatikan, kita akan bergeser ke Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta. Sudah ada Fedriska Ananda. Fedriska, apakah masih banyak warga ataupun masyarakat yang berdatangan ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta untuk menyampaikan belasungkawa di sana, Fedriska? Ya, Cynthia, hingga sore ini masih banyak masyarakat ataupun umat Katolik yang ingin menyampaikan rasa bela duka secara langsung di Nusantara Apostolik ataupun Kedutaan Tahta Suci Vatikan di Indonesia. Ini tampak di belakang saya, Cynthia dan juga saudara, ini merupakan antrian dari masyarakat yang memang ingin menyampaikan rasa bela duka secara langsung. Artinya memang tidak hanya di Vatikan, namun bagi umat Katolik di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini juga merasakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya Paus Fransiskus pada Senin kemarin, di mana di kedutaan ini mereka akan membuka kantornya ini selama 3 hari, mulai dari kemarin, ini hari kedua, dan juga hingga besok pada hari Kamis ini untuk menerima ucapan bela duka secara langsung, di mana para pengunjung ataupun umat dan masyarakat yang kemudian ingin menyampaikan doa dan juga bela duka atas meninggalnya Paus ini akan dicatat di buku, kemudian buku ini akan dikirimkan langsung ke Vatikan, kemudian untuk dapat semoga ini doanya sampai begitu ya kepada Paus Fransiskus. Sehingga memang hingga sore ini kalau misalkan kami bandingkan dengan kemarin ketika kami di sini juga, Cynthia dan juga saudara, ini tampaknya lebih ramai dibandingkan dengan kemarin. Jadi memang dari Kedutaan Besar Vatikan ini membuka 2 sesi pada pagi hari pukul 10 hingga pukul 12 siang dan juga kemudian pukul 2 siang hingga pukul 5 sore. Jadi artinya besok ini merupakan hari terakhir untuk menyampaikan rasa bela duka sebelum pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Kedutaan Besar Vatikan juga akan melaksanakan misa arwah di katedral untuk kemudian menyampaikan doa dan juga bela sungkawa begitu atas meninggalnya Paus Fransiskus, Cynthia. Terima kasih atas laporan Anda, Fedriska Ananda melaporkan langsung dari Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta, dan juga sebelumnya Antonius Anindito langsung dari Vatikan. Terima kasih rekan-rekan.